Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Kita tahu bahwasanya sampai detik ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Tahukah kalian apa itu sistem pemerintahan presidensil? Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga. Tapi Indonesia dulu pernah menganut sistem pemerintahan selain sistem pemerintahan presidensil loh. Sistem pemerintahan apa itu? Sistem pemerintahan parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959 pada masa demokrasi liberal. Bu, sistem pemerintahan parlementer ini yang apa, yang bagaimana? Sistem pemerintahan parlementer itu yang penasaran ya? Kalau iya, yuk disimak pembahasan berikut ini mengenai masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 berikut ini. Nah, pembahasan kita hari ini ada yang pertama, ada terbentuknya masa demokrasi liberal, dan yang kedua, ada sistem politik pada masa demokrasi liberal, dan yang ketiga, sistem perekonomian pada masa demokrasi liberal, dan yang keempat, yang terakhir, ada runtuhnya masa demokrasi liberal. Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia merdeka, kaum marhain harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya. Insinyur Soekarno. Tahukah kalian bahwa Indonesia sebelum memasuki masa demokrasi liberal, Indonesia terlebih dahulu melewati masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi pada masa RIS ini Indonesia itu dulu bentuknya adalah serikat. Apa sih serikat? Serikat itu adalah negara yang tidak menjadi negara kesatuan, tapi ada dalam satu wilayah itu ada negara A, negara B, negara C, seperti itu. Nah, Indonesia dulu ada namanya negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Seperti yang dilihat di sini. Indonesia berbentuk menjadi negara serikat atau RIS, yakni pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa saat negara Indonesia itu menjadi RIS, itu terbentuk menjadi negara-negara bagian. Nah, karena Indonesia seluas itu, tidak semua bagian atau wilayah bagian di Indonesia itu menjadi negara bagian dari RIS ini. Jadi, ada beberapa wilayah yang menjadi bagian dari negara RIS Serikat, ada bagian wilayah yang dia tidak mau mengakui sebagai RIS. Nah, pada tanggal 19 Mei 1950, kelompok-kelompok dari RIS dan juga dari yang menyetujui terbentuk Indonesia menjadi negara kesatuan itu kemudian berunding dan akhirnya memutuskan bahwa Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan kemudian sampai sekarang Indonesia masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia juga mulai memasuki masa periode demokrasi liberal. Nah, karena pada saat itu Indonesia masih bingung mengenai pedoman negara yang pas untuk NKRI ini seperti apa, akhirnya dibentuklah UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, namanya sementara ya untuk masa ini saja begitu. Sedangkan untuk sistem pemerintahannya, Indonesia menggunakan parlementer. Apa sih parlementer? Parlementer ini adalah presiden itu hanya sebagai kepala negara saja, bukan kepala pemerintahan. Siapa kepala pemerintahannya? Kepala pemerintahannya adalah kabinet yang atau diketuai oleh Perdana Menteri. Nah, jadi Perdana Menteri akan bertanggung jawab langsung kepada DPR. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di pembahasan yang kedua, yaitu sistem politik di masa demokrasi liberal.
Pada masa ini, Indonesia sudah dibagi menjadi 10 provinsi, yang mana provinsi-provinsi tersebut sudah memiliki otonominya sendiri. Pada masa ini, Indonesia juga sudah menganut sistem multipartai. Apa itu multipartai? Multipartai adalah dalam satu negara, itu terdapat banyak sekali partai di dalamnya. Nah, sistem multipartai ini dilandasi oleh Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Karena Indonesia saat itu menganut sistem multipartai, kemudian pada tahun 1955 diadakanlah pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Saat itu yang mengikuti pemilu ada 172 partai. Pemilu tahun 1955 sudah dipersiapkan sejak masa Kabinet Ali I, yakni pada tanggal 31 Mei 1954, dengan pembentukan Panitia Pemilu Pusat dan Daerah. Namun, Kabinet Ali jatuh duluan sebelum pemilu ini bisa diselenggarakan. Akhirnya, pemilu 1955 diselenggarakan pada Kabinet Burhanuddin pada tanggal 29 September 1955. Pemilu ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, tanggal 29 September 1955, pemilihan Dewan Anggota DPR atau Parlemen. Dan tahap yang kedua yaitu pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari surat suara dan beberapa suasana pemilu 1955 saat itu. Ada pamflet-pamflet di pinggir jalan, ada juga teks-teks kampanye dari setiap partai. Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 mendapatkan 5 partai terbesar saat itu yang menjadi pemenang. Yang pertama adalah dari Partai PMI, yaitu meraih suara 22,3%, dan partai yang kedua yakni Masyumi dengan perolehan total suara 20,9%, kemudian Nahdlatul Ulama dengan perolehan suara 18,4%. Dan partai yang keempat diraih oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia meraih suara sebanyak 15,4%, dan disusul oleh PSII yang meraih suara sebanyak 2,9%. Pemenang dari pemilu 1955 tadi kemudian ditempatkan di kursi-kursi pemerintahan oleh presiden, seperti dimasukkan ke dalam anggota parlemen atau anggota Dewan Konstituante. Nah, pembentukan Dewan Konstituante sendiri bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Namun, terbentuknya Dewan Konstituante ini tidak membuahkan hasil yang signifikan, karena terjadi perdebatan-perdebatan antar partai mengenai dasar negara. Ada 3 perdebatan, yakni yang pertama, perdebatan mengenai dasar negara Pancasila yang diusung oleh Partai PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Kemudian usul yang kedua datang dari Masyumi, NU, dan juga PSII mengenai dasar negara Islam. Kemudian usul dasar negara yang ketiga datang dari Partai Murba dan juga Partai Buruh, yakni dasar negara sosial ekonomi. Namun, untuk usulan yang terakhir, yakni dasar negara sosial ekonomi, tidak mendapatkan suara yang banyak. Akhirnya, dasar negara sosial ekonomi dihapuskan, tidak lagi diperdebatkan dalam sidang-sidang berikutnya. Nah, kemudian dari partai-partai keislaman seperti Masyumi, NU, dan PSII ingin memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam
Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun, usulan ini ditolak oleh partai-partai yang lainnya. Jadi, ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin. Yang keenam, Kabinet Ali II. Dan yang terakhir, Kabinet Juanda, kabinet yang ketujuh. Kabinet yang pertama yakni Kabinet Natsir. Beliau berasal dari Partai Masyumi. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950. Keinginan dari kabinet ini adalah ingin mengkolaborasikan partai-partai lain ke dalam kabinetnya. Namun, tidak kunjung terrealisasikan dengan baik. Akhirnya, hal ini mengakibatkan Hadikusumo dari Partai PNI mengajukan mosi tidak percaya dan ingin peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 agar segera dicabut. Yang mana PP ini mengatur mengenai pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Hadikusumo menginginkan PP ini dicabut agar diganti dengan PP yang lebih demokratis lagi. Akhirnya, mosi tidak percaya yang telah dilakukan atau disampaikan oleh Hadikusumo mengakibatkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja dari Kabinet Natsir meliputi yang pertama, mengupayakan ketentraman dan keamanan. Yang kedua, konsolidasi dan penyempurnaan struktur pemerintahan. Yang ketiga, penyempurnaan organisasi angkatan bersenjata. Yang keempat, penguatan ekonomi rakyat. Dan yang kelima, penyelesaian Irian Barat. Sedangkan prestasi yang diraih pada masa Kabinet Natsir adalah sukses dalam perundingan antara Indonesia-Belanda pertama yang membahas masalah Irian Barat. Kabinet yang kedua yakni Kabinet Sukiman, yang mana kabinet ini didukung oleh dua partai besar yakni Masyumi dan PNI. Kabinet ini dilantik pada tanggal 27 April 1951. Selama berjalannya kabinet ini, muncul benturan-benturan di dalam kabinet ini sendiri. Benturan apakah itu? Yang pertama, ada miskomunikasi antara menterinya dan juga kabinetnya, seperti menteri dan juga kabinet memiliki program mereka sendiri-sendiri. Akhirnya, membuat program-program yang ada tidak sejalan dengan tujuan seharusnya dari kabinet ini. Kemudian yang kedua, datangnya mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh Soenardjo dari Partai PNI. Mosi ini diawali dengan adanya nota persetujuan yang diberikan oleh Ahmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri yang menyetujui bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh MSA. Nah, hal ini lantas membuat Soenardjo berpikiran bahwa kebijakan Ahmad Subardjo ini tidak sesuai dengan politik luar negeri yang diusung oleh Indonesia saat itu, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Yang mana kebijakan ini justru membuat Indonesia berada dalam lingkungan strategi Amerika Serikat saat itu. Nah, akhirnya mosi tidak percaya disampaikan oleh Soenardjo ini membuat Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo lantas mengundurkan diri dan disusul oleh Kabinet Sukiman ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Februari 1952. Program kerja pada masa Kabinet Sukiman, yang pertama, menjamin ketentraman dan keamanan. Yang kedua, mengupayakan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, memperbarui hukum agraria untuk kepentingan petani. Yang keempat, mempersiapkan pemilihan umum. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang keenam, mengembalikan wilayah Irian Barat dalam wilayah RI secepatnya. Dan yang ketujuh terakhir,
menyiapkan UU tentang pengakuan serikat pekerja, perjanjian kerjasama, penentuan upah minimum, dan penyelesaian perselisihan buruh. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Nah, kabinet ini mendapatkan dukungan dari PNI dan juga PSII. Kabinet ini dilantik pada tanggal 30 Maret 1952. Nah, kabinet ini harus jatuh dikarenakan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini diawali dengan adanya pengambil alihan kembali dari DPV atau Daily Planters Vereniging yang ingin tanahnya dikembalikan. Padahal tanah itu sudah lama digarap oleh penduduk dan menjadi salah satu sumber penghasilan atau sumber penghidupan dari rakyat sekitarnya. Nah, hal ini tidak membuat Gubernur Sumatera Timur kemudian menghentikan aksinya, tapi justru menerjunkan alat-alat pemerintahannya yaitu dari kepolisian untuk segera mengosongkan tanah tersebut. Nah, tentunya hal ini membuat warga sekitar kemudian memunculkan perlawanan-perlawanan kepada polisi tersebut, akhirnya mengakibatkan tumbangnya 5 orang petani yang meninggal saat itu, dan juga ada beberapa orang-orang yang terlibat dengan perlawanan kemudian ditahan. Nah, karena adanya upaya-upaya ini membuat parlemen kemudian mengajukan mosi agar menghentikan proses pengosongan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Timur saat itu, dan juga meminta agar semua tahanan yang berhasil ditahan segera dikeluarkan atau dibebaskan. Nah, desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo akhirnya harus jatuh dan menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1953. Program kerja dari Kabinet Wilopo yang pertama, penyelenggaraan pemilu untuk memilih konstituante DPR dan DPRS. Yang kedua, peningkatan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, peningkatan pendidikan rakyat. Yang keempat, pemulihan keamanan. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dalam hubungan Indonesia dengan Belanda. Yang keenam, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Dan yang ketujuh, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan prestasi yang diraih pada masa Kabinet Wilopo meliputi mengatasi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan menghalau gerakan separatis yang progresif. Kabinet yang selanjutnya yaitu Kabinet Ali 1 dari Partai PNI. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 30 Juli 1953. Kabinet ini dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan pemilu yang akan dilakukan pada tahun 1955. Kabinet ini harus runtuh atau jatuh duluan dikarenakan adanya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh masalah TNI AD, yang mana calon pimpinan TNI yang diusulkan oleh kabinet ini tidak disetujui oleh Korps Perwira kelompok Zulkifli Lubis. Nah, akhirnya hal ini mengakibatkan krisis di dalam tubuh kabinet, sehingga parlemen menyampaikan atau melayangkan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan saat itu. Nah, untuk menindaklanjuti dari mosi tidak percaya, kemudian fraksi progresif dari parlemen menarik atau mencabut Mr. Iwakusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan saat itu. Dan pencabutan ini juga disusul oleh penyerahan atau pengembalian mandat kepada Presiden Soekarno atau mundurnya Kabinet Ali 1 pada tanggal 24 Juli 1955. Program kerja dari Kabinet Ali 1 meliputi yang pertama, peningkatan kemakmuran dan keamanan. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu secepatnya. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat, meninjau kembali hasil KMB. Dan yang kelima,
menyelesaikan perselisihan politik. Sedangkan prestasi yang diraih pada masa Kabinet Ali I meliputi merampungkan persiapan pemilu yang diselenggarakan pada 29 September 1955 dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955. Kabinet yang selanjutnya yaitu kabinet kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin. Kabinet ini atau Burhanuddin sendiri itu berasal dari Partai Masyumi. Kabinet ini dilantik pada tanggal 11 Agustus 1955 oleh Hatta yang saat itu selaku sebagai pejabat presiden. Karena saat itu Insinyur Soekarno sedang menjalankan ibadah haji. Nah, kabinet ini disebut-sebut sebagai demisioner karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu penyelenggaraan pemilu 1955 dengan lancar. Nah, kabinet ini harus memundurkan diri karena tugasnya memang sudah selesai pada tanggal 3 Maret 1956. Program kerja pada masa Kabinet Burhanuddin yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan prestasi yang diraih oleh Kabinet Burhanuddin, yang pertama, keberhasilan menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, membubarkan Uni Indonesia Belanda 13 Februari 1956. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat. Yang keempat, bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Kabinet yang selanjutnya yaitu Kabinet Ali II, yang mana kabinet ini didukung oleh partai-partai seperti PNI, Masyumi, dan juga NU. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Dan kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun, yang mana di dalamnya berisi program-program seperti pengembalian wilayah Irian Barat, kemudian penyehatan keuangan dan perekonomian keuangan, yaitu ada juga mengenai pensejahteraan buruh, dan juga ada yang lain-lain lagi. Kabinet ini harus mundur dikarenakan adanya sikap kritis dari daerah ke pusat mengenai bagaimana cara Kabinet Ali II ini menempatkan orang-orang dalam kabinetnya. Yang mana orang-orang dalam kabinet ini hanya orang-orang yang menjadi pemenang dalam pemilu pertama itu saja. Nah, kritisi-kritisi dari daerah ini tidak langsung ditanggapi oleh Kabinet Ali, sehingga terkesan kabinet ini tidak tegas dalam menyikapi ini. Akhirnya hal ini membuat PNI dan Masyumi saat itu terpecah. Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet ini, begitu juga adanya ketidakpercayaan dari IPKI atau Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya hal ini membuat kewibawaan dari kabinet Ali ini turun, akhirnya membuat kabinet ini harus mundur dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Program kerja pada masa Kabinet Ali II yaitu rencana 5 tahun. Di dalamnya ada 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga,
mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Keenam, pembatalan KMB. Yang ketujuh, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kedelapan, melaksanakan keputusan KAA. Sedangkan prestasi yang diraih pada masa Kabinet Ali II adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Nah, akhirnya kita sampai di kabinet yang terakhir, yaitu Kabinet Juanda. Nah, kabinet ini merupakan kabinet bentukan sendiri dari Insinyur Soekarno. Nah, kabinet ini atau Juanda sendiri bukan merupakan tokoh yang berasal dari partai politik tertentu. Nah, maka dari itu kabinet ini dinamakan sebagai Kabinet Karya. Kabinet ini dilantik pada tanggal 9 April 1957 dan berakhir karena adanya dekret presiden. Dekret presiden ini apa? Nanti akan ada penjelasannya. Nah, Insinyur Soekarno melakukan dekret presiden dikarenakan beliau sudah merasa demokrasi liberal tidak lagi cocok dilakukan atau dijalankan di Indonesia. Akhirnya harus mengganti demokrasi yang lain lagi. Nah, dekret ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 1959 bertepatan dengan berakhirnya Kabinet Juanda itu sendiri. Program kerja pada masa Kabinet Juanda disebut juga sebagai Pancakarya yang di dalamnya ada 5 program. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI. Kelima, mempercepat pembangunan. Sedangkan prestasi yang diraih oleh Kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia bertambah luas sampai 13 mil yang sebelumnya hanya 9 mil. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada tahun itu, pada tahun 1950, tentunya Indonesia kan masih baru merdeka nih, masih seumur jagung masa kemerdekaannya. Indonesia saat itu untuk masalah sistem perekonomian masih berkiblat ke arah pengusaha-pengusaha asing seperti pengusaha Belanda, pengusaha Cina, dan lain-lain. Tentunya orang-orang pribumi sendiri saat itu masih berada di menjadi bawahan dari pengusaha-pengusaha tersebut, pengusaha-pengusaha asing tersebut. Nah, hal ini memunculkan ide-ide atau tokoh-tokoh pemikir ekonomi saat itu. Salah satunya adalah Pak Sumitrojoyo Hadikusumo yang kemudian berpikir perekonomian Indonesia ini harus membuat perekonomian yang baru. Jangan mau berada di bawah pengusaha asing seperti itu. Akhirnya beliau merencanakan sesuatu atau merancang sesuatu untuk sistem perekonomian Indonesia, yaitu bagaimana caranya orang Indonesia ini, orang-orang pribumi itu memiliki perusahaan sendiri saat itu. Ya, walaupun berbasis lokal ya tidak apa-apa, yang penting perusahaan seperti itu. Rencana ini kemudian dinamai Rencana Urgensi Perekonomian atau Plan Sumitro. Plan ini diadopsi pada masa Kabinet Nasir, yang kemudian dari rencana-rencana ini lahirlah suatu program yang dinamakan Program Benteng. Apa sih program Benteng itu? Nah, program Benteng ada dua program maksudnya. Yang pertama, ada mencadangkan barang impor untuk orang-orang pribumi yang ingin mendirikan perusahaan. Yang kedua, membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi yang ingin membangun suatu perusahaan dengan modal yang tidak terlalu tinggi atau modal-modal menengah seperti itu. Nah, yang mencakup program Benteng ini yaitu seperti pendirian pabrik semen, pemintalan karung, dan juga percetakan. Kemudian bagaimana cara pemerintah membantu orang-orang pribumi ini? Salah satunya adalah dengan membantu
bantuan pemberian kredit seperti itu, dan juga mempermudah lisensi impor. Namun sayangnya ide yang sangat brilian ini diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, oknum-oknum pribumi tentunya. Menyelewengkan bagaimana, Kak? Menyelewengkannya adalah dengan ketika seorang pribumi itu atau warga Indonesia ini memiliki izin atau lisensi impor dari pemerintah, bukannya malah dimanfaatkan dengan baik, tapi justru malah dijual kepada orang-orang atau pedagang-pedagang asing seperti Cina yang saat itu memang menguasai perekonomian di Indonesia. Atau bisa juga dengan karena saat itu pemerintah memang ingin mempermudah orang pribumi untuk mendapatkan lisensi, akhirnya perusahaan-perusahaan Cina yang memang dimiliki oleh orang Cina saat ingin mendapatkan lisensi impor itu bekerja sama dengan warga pribumi ini agar namanya ditulis nih, siapa pemilik perusahaannya, itu orang pribumi ini, padahal yang memiliki sebenarnya adalah orang Cina. Nah, akhirnya dari kerjasama-kerjasama ini antara warga pribumi dan juga Cina, muncullah istilah perusahaan Alibaba. Ali ini mewakili dari orang pribumi, sedangkan Baba itu mewakili orang Cina. Program yang kedua yaitu Gerakan Asaat. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi orang-orang pribumi atau warga Indonesia asli yang memiliki kegiatan perekonomian di bidang-bidang perusahaan seperti itu atau pedagang, dari persaingannya dengan pedagang-pedagang asing yang saat itu ada di Indonesia. Nah, keberpihakan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha pribumi ini semakin terlihat pada pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada Oktober tahun 1956. Sayangnya, kebijakan-kebijakan ini justru menimbulkan reaksi yang negatif dari sisi warga-warga pribumi yang kemudian menumbuhkan atau memicu rasa benci kepada warga etnis Cina yang saat itu ada di situ. Nah, perasaan-perasaan tidak enak ini kemudian memunculkan konflik yang berkepanjangan antara warga pribumi dan etnis Cina yang saat itu ada di situ. Kebijakan pemerintah yang lain yaitu Gunting Syafruddin. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan memotong uang, tidak hanya fisiknya, tapi juga harga atau nominal dari uang tersebut. Pemecahan ini dilakukan atau berlaku hanya untuk uang-uang dari Nika atau the Javasid Bank yang bernominal 5 gulden ke atas. Untuk pemotongannya sendiri, yang sebelah kiri, seperti yang pada gambar ini, yang sebelah kiri itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada saat itu seperti membeli sayur, panci, timba, dan lain-lain. Kemudian untuk potongan uang yang sebelah kanan itu nantinya sebagai pembelian obligasi. Obligasi ini adalah pinjaman negara. Jadi uang potongan yang sebelah kanan ini diserahkan ke bank dan kemudian akan diganti oleh bank 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahunnya. Nah, kemudian pada tanggal 22 Maret 1950 sampai dengan 16 April 1950, potongan uang bagian kiri ini sudah harus ditukarkan dengan uang atau uang kertas yang keluaran bank terbaru saat itu. Kebijakan Gunting Syafruddin ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya defisit negara, defisit anggaran yang sebesar 5,1 miliar. Yang selanjutnya yaitu ada rencana pembangunan 5 tahun, yaitu pada tahun 1956 sampai 1960, yang mana kebijakan ini untuk sektor perdagangan atau sektor perekonomiannya lebih ke ingin memunculkan industri-industri besar di Indonesia saat itu. Nah, salah satunya adalah untuk memunculkan industri-industri besar ini, Indonesia perlu menasionalkan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia saat itu. Kemudian, nasionalisasi perusahaan Belanda ini ada dua macam atau dua
jenis. Yang pertama ada pengambil alihan, penyitaan, atau penguasaan sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah diambil alih terlebih dahulu, baru kemudian dinasionalisasikan. Nah, contoh-contoh dari perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi apa sih Kak? Contohnya adalah perusahaan-perusahaan kereta api, perusahaan-perusahaan PTPN, dan itu kedua perusahaan ini dulunya adalah milik Belanda saat itu. Hore, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu runtuhnya masa demokrasi liberal. Nah, di akhir dari masa demokrasi liberal ini justru terjadi banyak sekali pergolakan-pergolakan. Contohnya saja seperti konflik PRRI dan Perlusta. Tidak hanya itu, ada juga gangguan dari sistem politik, yaitu perdebatan mengenai dasar negara yang tak kunjung selesai. Padahal, perdebatan mengenai dasar negara itu sudah menjadi kewajiban dari Dewan Konstituante saat itu. Akhirnya, Insinyur Soekarno melihat perdebatan ini tak kunjung selesai, akhirnya beliau berkeputusan agar ya sudahlah, kembali saja Indonesia ini ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menanggapi usulan dari Insinyur Soekarno ini, akhirnya Dewan Konstituante itu ingin mengadakan musyawarah, sidang, atau pemungutan suara seperti itu. Namun hasilnya hanya 2/3 suara yang didapatkan dari anggota sidang yang hadir saat itu. Tidak hanya itu, Dewan Konstituante juga sudah mengadakan 3 kali sidang, namun 3 kali juga sidang tersebut tidak mencapai quorum. Akhirnya, melihat situasi politik Indonesia saat itu sudah terombang-ambing, sudah ada konflik politik, ditambah dengan perdebatan dasar negara yang tak kunjung selesai, akhirnya membuat Kolonel Nasution kemudian berkeputusan untuk menghentikan semua kegiatan politik dan juga menunda semua atau menunda sidang-sidang Dewan Konstituante. Dan kebijakan ini atau keputusan ini sudah disetujui juga dengan Menteri Pertahanan dan juga Perdana Menteri saat itu, yaitu Insinyur Juanda. Melihat hal ini, akhirnya Insinyur Soekarno itu berinisiatif untuk mencari jalan keluarnya. Nah, jalan keluar apa yang dipilih oleh Insinyur Soekarno saat itu? Jalan keluarnya adalah mengajak anggota-anggota pemerintahan untuk musyawarah. Anggota-anggota pemerintahan tersebut meliputi Dewan Nasional, Mahkamah Agung, dan juga pimpinan perang. Musyawarah saat itu dilaksanakan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959. Nah, dari musyawarah ini kemudian hasillah suatu yang namanya dekret presiden yang kemudian akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekret tersebut adalah mengenai pemberhentian Dewan Konstituante dan juga resminya Indonesia kembali menggunakan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi penjelasan mengenai masa demokrasi liberal di Indonesia. Kesimpulannya adalah Indonesia pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan UUD 1950 sebagai pedomannya. Yang menjadi ciri khas demokrasi liberal di Indonesia pada saat itu adalah Indonesia terus-menerus berganti-ganti kabinet selama 7 kali. Dan karena Indonesia pada saat itu masih terbilang baru merdeka, saat itu Indonesia mengeluarkan banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menutupi krisis ekonomi, hutang, ataupun defisit negara. Contoh-contoh dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Indonesia antara lain ada program Benteng, ada Gunting Syafruddin, ada Gerakan Asaat, dan yang lain-lainnya. Demokrasi liberal ini runtuh dikarenakan banyak sekali permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah masalah dasar negara yang seharusnya menjadi tugas dari Dewan Konstituante.
Karena permasalahan ini belum selesai, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden yang memberhentikan Dewan Konstituante dan Indonesia resmi kembali ke UUD 45. Oke, itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus membaca buku atau sumber-sumber lain yang relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.